Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama aku Michela dalam program populer Sepekan Kompas.com. Seperti biasa, sebelum memasuki akhir pekan, mari kita ulas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Populer sepekan kita awali dengan perkembangan kasus meninggalnya Brigadir Yosua di rumah mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, Polri akhirnya mengungkap fakta bahwa insiden yang menewaskan Brigadir Yosua bukanlah peristiwa tembak-menembak seperti keterangan awal, melainkan pembunuhan. Polri menyebut bahwa Brigadir Yosua meninggal dunia usai ditembak Baradae atas perintah Verdi Sambo. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik Saudara C ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Alhasil, sejauh ini Polri pun menetapkan 3 tersangka baru, yakni Verdi Sambo, Bribka RR selaku ajudan istri Sambo, dan seseorang berinisial KM. Atas kasus ini, keempat tersangka pun dikenakan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Masih dalam kasus yang sama, Bareskrim Polri akhirnya mulai membeberkan motif sensitif Verdi Sambo membunuh Brigadir Yosua. Saat diperiksa sebagai tersangka, Verdi Sambo mengaku merencanakan pembunuhan usai mendapat laporan dari sang istri Putri Chandrawati, yakni mengenai tindakan Brigadir Yosua kepada Putri yang terjadi di Magelang. Tindakan itu dinilai melukai harkat dan martabat keluarga, sehingga membuat Verdi Sambo memerintah Baradae untuk menembak Brigadir Yosua. Namun, polisi menolak menjelaskan tindakan yang dilakukan Brigadir Yosua secara detail. Bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Kita lanjut ke kabar mancanegara yang tak lain soal hubungan China dan Taiwan yang belakangan ini memanas. Ya, kedua negara itu saling unjuk kekuatan dengan menggelar latihan militer usai kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi di Taiwan pada 2 Agustus 2022. Awalnya, latihan militer ini dilakukan oleh China yang merasa terancam dan menganggap Amerika Serikat membela kemerdekaan Taiwan. Taiwan yang mendapat tekanan dari China pun membalasnya dengan mengadakan latihan anti-invasi. Setelah seminggu berlalu, China akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan latihan militernya, meski mengaku masih akan mengadakan patrol tempur secara rutin di sekitar Taiwan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memprediksi harga mie instan bakal naik 3 kali lipat. Hal ini disebabkan oleh perang antara Ukraina dan Rusia, di mana kedua negara itu merupakan pengekspor gandum terbesar di dunia. Namun pendapat ini dibantah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Zulkifli menampik dugaan itu karena negara pemasok gandum seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat tidak mengalami gagal panen. Demikian Populer sepekan kali ini. Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia. Happy weekend!